Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran prakarya. Eh, Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dari segala macam penyakit ya. Terus sekarang kita akan membahas tentang bab 4 ya, pengolahan. Di sini ada gambarnya, ada contoh gambarnya. Kira-kira apa aja yang kita olah? Oh iya benar. Benar, ada yang jawab ya. Di sini kita akan ngejawab. Di sini kita akan mengolah serelia, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini ya, kayaknya kita harus bisa untuk mengolah makanan sendiri ya, untuk biar bisa lebih menjaga kesehatan ya kan. Dan juga kita harus bisa memilih makanan apa aja yang baik buat tubuh kita, biar kita nggak gampang keserang penyakit ya anak-anak. Di sini kita lanjut. Di sini kita akan ngebahas tentang pengolahan. Nah, di sini yang kita tahu, penduduk Indonesia ini mayoritas bermata pencarian itu sebagai petani ya, di bidang pertanian. Nah, hasil budidaya kita itu banyak, selain buat untuk diri sendiri, bisa juga buat ekspor, karena negara kita yang kita tahu adalah negara agraris ya. Terus negara kita itu adalah negara yang paling subur. Jadi banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia ini, termasuk dalam golongan serelia, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Kita lanjut. Nah, di sini ada juga kebiasaan orang Indonesia, kalau belum namanya makan nasi, berarti belum makan ya. Nah, beras itu atau padi itu adalah termasuk dalam golongan rumput-rumputan ya, yang kita konsumsi. Di sini termasuk dalam golongan serealia juga. Di sini pertamanya dari padi, terus dirubah menjadi beras, baru dirubah jadi nasi. Kalau orang Indonesia udah makan mie pun kalau nggak menggunakan nasi, ya kan, sangkanya belum makan nasi. Padahal itu sama, dua-dua mie dan nasi itu adalah dari serealia juga ya. Yang satu dari gandum, yang satu lagi dari padi. Nah, kita lanjut anak-anak. Udah siap? Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang juga memiliki bahan makanan pokok utama lain. Ya, di Pulau Jawa ini terkenal dengan ya itu tadi serealia padi. Kalau di pulau lain ada yang menggunakan ubi sebagai bahan pokok makanannya, ada juga yang menggunakan sagu. Sagu itu bukan termasuk dalam ubi-ubian ataupun yang kalian tahu ya. Sagu itu kan dibuat dari serealia juga, yang tepung terigu. Sebenarnya sagu itu kalau yang di Papua, yang papeda itu terbuat dari pohon sagu itu sendiri. Jadi dia adalah dari batang sagu yang dihaluskan, nanti diambil sari patihnya, terus ditunggu mengendap, lalu dijemur, lalu diproses menjadi sagu, menjadi makanan tradisional atau makanan pokok dia. Nah, di sini bisa dibaca. Terus kita lanjut. Kandungan yang terdapat pada serealia dan ubi-ubian sebagian besar adalah karbohidrat yang kita butuhkan untuk tenaga. Sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, cuman lebih besar di ubi-ubian dan serealia itu. Terus selain karbohidrat ada protein, vitamin, dan mineral, serta lemak sehat ya. Lemak kan kebagi dua tuh, ada lemak baik dan lemak buruk, jahat ya. Di sini yang kita perlukan untuk tubuh itu adalah lemak baiknya atau lemak sehatnya. Nah, contoh-contohnya di sini ada ubi-ubian ya. Di sini ada dalam ubi-ubiannya, ada juga
talas termasuk ke dalam ubi-ubian. Di sini jenis-jenis kacang-kacangan, ada kacang merah ya, dan masih banyak yang lainnya. Ada kacang hijau ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita membahas tentang serelia ya. Tumbuhan yang tadi udah kita bahas sedikit, tumbuhan golongan tanaman padi atau rumput-rumputan ya. Di sini yang dibudidayakan untuk menghasilkan ada motor lewat, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian. Nah, nanti yang diproses itu biji-bijiannya menjadi serelia ya. Di sini ada kandungan zat gizinya. Terus ada vitamin E dan B-nya juga. Nah, ada mineralnya, ada zat besinya, ada magnesium dan seng ya. Terus serelia itu berasal dari bahasa Yunani, istilahnya serelia, diambil dari bahasa Dewi Pertanian bangsa Romawi. Bukan bahasa Yunani ya, Romawi, yang Ceres. Nah, yang kalian tahu Ceres itu adalah butiran coklat ya. Tapi di sini adalah kenapa butiran coklat itu disebut Ceres? Karena dia kecil-kecil ya, sama kayak biji-bijian yang dihasilkan oleh serelia. Terus kita lanjut. Di sini ada kacang-kacangan. Maaf. Di sini ada kacang-kacangan. Di sini kacang-kacangan biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia ya, yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan. Di sini adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan ini seperti kapri, buncis, dan edame yang dipanen mudah termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang hijau, kacang kedelai itu termasuk dalam kelompok kacang-kacangan ya. Di sini nutrisi dan protein, karbohidrat kompleks. Nah, dia lebih lengkap ya, ada karbohidrat kompleksnya yang terkandung di dalam kacang-kacangan selain energi, ya kan? Terus ada lagi folat dan zat besi serta vitaminnya. Nah, jadi kalau untuk masa-masa pandemik ini kayaknya bagus kita mengkonsumsi kacang-kacangan ya, biar kita terhindar dari penyakit. Terus selanjutnya, di sini ada contohnya masakan atau pengolahan yang berasal dari kacang-kacangan. Di sini kebanyakan kacang hijau ya. Terus ada kacang tanahnya juga. Kita lanjut ubi-ubian. Ubi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Pembengkakan tuh disebut ubi, tapi pembengkakannya di mana? Di bawah. Jadi pembengkakannya itu adanya di dalam tanah atau akarnya yang membesar. Nah, di situ organ yang membentuk ubi, terutama batang, akar, dan modifikasinya, hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk ubi dengan melibatkan daunnya. Jadi cuma dikit, kebanyakan kayak singkong, ubi jalar, dan yang lain itu semuanya di akar. Terus terutama itu kentang juga di akar ya. Nah, biasanya ubi-ubian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dan bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi juga, jadi bagus untuk pencernaan juga. Namun pemanfaatan ubi-ubian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional. Kalau apalagi sekarang kan nganggapnya ubi-ubian itu ya makanan orang kampung, padahal mah itu bagus buat tubuh kita karena seratnya tinggi ya, bisa mengganti sayuran juga. Serat itu kan fungsinya untuk memperlancar pencernaan ya, buat badan kita juga biar jadi bagus. Nah, udah dibaca?
Kita lanjut. Di sini ada contoh ubi-ubiannya. Di sini perkedel termasuk ke dalam ubi-ubian juga, karena bahan dasarnya itu adalah kentang. Ada lagi yang berbahan dasar singkong, dan yang ketiga juga berbahan dasar singkong. Ini kebanyakan berbahan dasar singkong ya. Singkong juga ubi-ubian. Nah, di sini pengolahan 3 bahan pangan ini itu kayaknya bagus deh buat menjaga daya tahan tubuh kita di dalam masa pandemi kayak gini, ya kan? Terus kayaknya juga lebih terjamin gitu dari segala macam kayak zat-zat kimia yang sering kalian konsumsi juga kan, itu yang kayak perasa dan yang lain tuh, yang perasa keju dan yang lainnya tuh, itu kan kurang bagus juga buat pencernaan, karena itu kan mengandung zat kimianya. Kalau ubi kan mengandung serat nih, jadi bagus yang jelas untuk pencernaan kita ya. Pengolahan bahan pangan ini perlu kita lakukan di rumah juga nih ya. Selain makan makanan kayak pizza apa segala macem dah yang kayak gitu, kita juga perlu tuh menjaga kesehatan. Bisa kok, nggak usah mahal. Dengan serelia, kacang-kacangan dan ubi-ubian juga udah cukup kok. Yang penting pengolahannya itu benar ya. Di sini adalah bahan dasarnya yang kita akan olah dan jadiin makanan atau minuman yang sehat buat tubuh kita. Kita kekurangan serat ya, kita menggunakan ubi-ubian ya. Kita kekurangan ya, orang Indonesia mah kekurangan kenyang ya. Kalau kekurangan kenyang ya pakai serelia, padi-padian ya, jadiin beras nasi. Itu kan orang Indonesia banget tuh, makan mie dengan menggunakan nasi. Kalau belum cuman makan mie aja katanya belum makan, harus menggunakan nasi. Padahal itu adalah suatu contoh yang jadi penumpukan ya serelia, dan itu kandungannya sama, mengandung vitamin E dan B ya. Terus mie berasal dari serelia juga, dari gandum yang tadi saya udah bahas. Tepung terigu itu dia juga sama, vitamin E dan B juga ya kan. Terus kacang-kacangan juga bermanfaat banget buat tubuh kita, apalagi udah diakui sama FAO ya. Di sini ukurannya aja yang berbeda dengan ubi-ubian dengan serelia. Vitaminnya juga ada nutrisi penting buat tubuh kita ya, seperti protein, karbohidrat, kompleks, folat, dan zat besi atau vitaminnya juga hampir sama dengan serelia. Ubi-ubian terutama seratnya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, jadi bagus buat pencernaan kita. Dalam masa pandemi ini kita harus menjaga pola makan kita ya. Terus kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya nanti tanyakan di GC ya. Nah, selamat mencobanya di rumah. Sebelum nanti kita lanjut lagi, materi selanjutnya itu adalah jenis dan manfaatnya ya. Di sini jenis dan manfaatnya saya jelasin sedikit. Ya, nanti kita akan bahas lagi jenis dan manfaatnya. Di sini hanya bahan-bahannya aja, bahan pokok pengolahan. Bab 4 ini hanya serelia, kacang-kacangan, dan ubi. Ya, terima kasih. Jaga kondisi kalian dengan pola makan yang sehat, pengolahan yang baik dan benar, bahan-bahan dasar juga yang harus mencukupi kebutuhan tubuh kita, kayak serat dan besi, vitamin E dan vitamin D. Katanya kan vitamin E bagus ya buat menangkal virus corona kan ya. Mudah-mudahan serelia juga bisa buat nangkal virusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, walaupun tidak bisa tatap muka. Percaya pasti masa ini akan berlalu ya. Jaga kesehatan dan semangat mengerjakan tugas.